rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyyakum ulamahu wa nas'alullah barakati ulumihi. Al-afatul lisan al-khamisah, penyakit lisan, penyakit lidah yang ke-15. Al-khamisah al-ashar, yang ke-15 yaitu al-ghaibah. Al-ghaibah, ghibah. Ghibah itu apa? Kita sering menerjemahkan ghibah itu pokoknya ngomongin orang. Cuman batasannya seperti apa itu yang perlu kita perjelas dalam kitab ini. Ini juga lumayan panjang pembahasannya di kitab Mu'adzul Minin, karena termasuk yang paling penting. Karena ghibah ini menjadi instrumen akhlak yang mampu menggerus pahala-pahala ibadah kita. Kita punya pahala banyak, tapi tahu-tahu nanti ketika di hadapan Allah hilang pahala itu. Nah, ini gara-gara ghibah. Saya bacakan takbirnya dulu biar kita nambah ilmunya. Qad nasallahu subhanahu ala dzambiha fi kitabihil karim wa syabbaha sahibuha bi'akili lahmil maitati. Allah telah mencatat, menaskan di dalam kitab Quran, kitab suci Al-Quran tentang keburukan ghibah itu. Bahkan kemudian menyerupakan pelakunya yang sering ghibah itu sama dengan orang yang memakan bangkai saudaranya. Ghibah itu disamakan dengan memakan bangkai saudaranya. Ini ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 atau 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Kalau di depannya itu iyyakum wadhan fa inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Nah, jadi ada begini. Jauhilah olehmu berprasangka. Di prasangka itu termasuk perbuatan tercela. Prasangka maksudnya di situ suudzon, prasangka buruk. Wong prasangka baik aja, zon itu udah 50% tidak benar. Apalagi yang suudzon. Suudzon itu 75% tidak benar. Potensi kebenarannya hanya 25%. Maka yang di Quran itu iyyakum wadhan fa inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah olehmu berprasangka, karena prasangka itu, sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu. Kemudian perintah pertama, kalau orang yang berprasangka itu mendorong orang lain untuk apa? Tajassus. Apa itu tajassus? Memata-matai. Apa namanya bahasanya itu? Kepo. Kepo. Kalau sudah zon itu nanti muncul sikap namanya kepo, pengen tahu, ngulik, julid. Setelah itu maka kemudian perintahnya wala tajassasu, jangan sampai kalian saling memata-matai, ngulik. Setelah itu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan sampai kemudian itu berghibah antara satu dengan yang lain. Jadi kalau orang suudzon, berprasangka, itu biasanya langkah pertama ngulik, cari tahu, setelah itu ngomongin. Maka itu dari awal itu Allah menegaskan iyyakum wadhan fa inna itsmun wala tajassasu. Jangan berprasangka, ya, jangan berprasangka, karena setelah berprasangka itu kamu akan cari tahu tuh. Pengen tahu apa yang dilakukan, setelah itu kemudian kamu akan melanjutkan dengan ghibah. Jadi satu dosa yang dilakukan lalu akan diikuti dengan dosa-dosa selanjutnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan saling menghibah antara satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Apakah kalian itu yuhib, menyukai untuk memakan daging saudaranya?
Jadi ghibah itu disamakan dengan memakan daging saudaranya, daging bangkai. Makitan fakarihtum, padahal kalian membenci namanya memakan daging bangkai saudaranya. Ibaratnya mati kan itu ya? Atau tangannya dipotong, tangan saudara dipotong lalu dimakan. Di tangan daging saudaranya itu dipotong. Maksudnya daging manusia, bukan daging kemudian daging yang terpisah. Misalnya kita punya daging ayam dimakan, bukan begitu. Diumpamakan saking buruknya itu seperti misalkan tangan saudaranya itu dipotong lalu dimakan oleh kita. Itu perumpamaan yang disampaikan oleh Allah betapa buruknya ghibah itu. Seperti kita makan daging bangkai, daging saudaranya. Fakarihtumu, dan saya yakin fakarihtumu, maka kalian itu membenci. Kan begitu, fakarihtumu, pasti kalian itu membenci. Jadi perumpamaannya luar biasa jelek. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga menegaskan, kullul muslimi 'alal muslimi haramun, haram damihi wa malihi wa irdihi. Setiap muslim satu terhadap muslim yang lain itu diharamkan darahnya, diharamkan hartanya, diharamkan kehormatannya. Maksudnya apa? Tentunya kalau haramun damihi, haram darahnya adalah haram menumpahkan darah, saling membunuh. Itu haram. Maka dalam Quran itu diancam, atau dalam hadis yang lain, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu nar jahannam. Barang siapa yang saling membunuh antara sesama muslim, baik yang membunuh atau yang terbunuh, kedua-duanya jahanam, masuk neraka. Jadi kalau kita perang antara sesama muslim, sama-sama mati, atau satunya mati satunya hidup, bukan berarti yang mati masuk surga lalu yang hidup masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Karena dua-duanya punya niat membunuh yang lain. Cuman kebetulan saja yang mati kalah, tapi sama-sama punya niat untuk membunuh. Itu maksudnya haramun damihi, haram darahnya, wa malihi, dan hartanya. Maksudnya apa? Ngambil hak saudaranya punya harta, lalu kita cemburui, lalu kita hasud, berusaha agar kenikmatan saudaranya itu pindah ke kita, itu haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, apalagi sampai watutlu ilal hukam. Jangan sampai kalian memakan harta saudaramu dengan cara yang salah, apalagi sampai mengadu kepada hakim. Kan begitu? Sesama saudara sampai ke pengadilan, kan gitu, misalnya rebutan warisan, misalnya begitu. Dalam rangka apa? Memenangkan perkara, itu haram. Wa irdihi, dan kehormatannya. Jadi ini maksudnya apa kehormatannya? Membuka aibnya. Kita ngomongin kejelekannya, ngomongin kekurangannya, itu haram. Wa ghibah, dari tiga itu haramu damihi wa mali wa irdi. Ghibah itu tatanawalu ird, menjangkau kehormatannya, jati dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbi. Rasul mengingatkan, hai orang-orang yang merasa aman dengan lisannya tapi belum aman dengan hatinya. Itu diingatkan, kalau kita masih punya iman yang lemah, kira-kira ya, kita masih punya iman yang lemah, meskipun sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi hatinya belum kokoh, masih gampang tergoda. Itu wasiat pertama, la taghtabul muslimin, jangan sampai kalian itu menghibahi saudara muslim yang lain.
hati-hati. Imannya baru, kan iman kan, oh saya Islam, itu namanya baru man amana bilisan, tapi belum masuk ke hati. Kan kita kan banyak kan begitu, belum bisa menjaga akhlak itu sampai hati. Kita baru bersyahadat, kita baru menyatakan keimanan kita pada Allah, tapi hatinya belum aman. Nah, itu diingatkan. Yang pertama, la taghtabu al-muslimin. Jangan kalian menghibai, ngomongin kejelekan ataupun bahkan kebaikan muslim yang lain. Wala tattabi'u auratahum. Wala tattabi'u auratihim. Dan jangan kalian membungkam aurat mereka, menyingkap, membuka, menginformasikan kekurangan mereka. Fa innahu man tattabi'u aurata akhihi tattabi'ullahu auratahu. Karena orang yang membongkar kekurangan atau aib saudaranya, maka Allah akan membongkarnya. Ya? Maka Allah akan membongkarnya, yafdhihuhu walau fi jawfi baitihi. Akan dibongkar meskipun kamu sudah menyembunyikan rapat di kolong paling dalam di rumah. Bahasanya begitu. Walaupun kita menyembunyikan, tapi kalau kita sering menyingkap aib saudara muslim yang lain, maka Allah akan bongkar kekurangan kita, meskipun kekurangan itu disembunyikan di tempat yang paling jauh, di paling dalam, di kolong rumahmu, sampai begitu. Walau fi jawfi baiti, walaupun kamu simpan di kolong rumahmu. Nah ini ghibah. Sampai sebegitunya kita harus punya komitmen untuk menjaga kehormatan saudara muslim yang lainnya. Nah, ada ancaman-ancaman bagi orang yang sering menyingkap kekurangan orang atau berghibah orang lain. Man qala fi mu'minin ma laisa fihi askanallahu radghadal hibal hina yakhruju mimma qala. Barang siapa yang membincang ngomongin tentang orang mukmin yang lainnya, ma laisa fihi, yang tidak ada padanya, askanallahu radghadal hibal, maka Allah akan menempatkan di dalam radghadal hibal, itu lumpur neraka. Jadi orang yang mengatakan atau ngomongin keburukan seorang mukmin, ma laisa fihi, yang tidak terjadi padanya, yang sebenarnya nggak ada padanya, maka askanahullahu radghadal hibal, Allah akan naruh di lumpur neraka. Ghibah langsung dicap, dimasukkan di lumpur neraka. Begitu. Nauzubillah min dzalik. Ada yang lain yang juga lebih. Kalau kita kemudian membela yang lainnya, kita bela orang-orang yang lainnya, man dabba an lahmi akhihi bil ghaibati kana haqqan ilallahi ayyuqtiqahu minan nar. Jadi sampai man dabba an lahmi akhihi, barang siapa yang membela, ya, barang siapa yang membela an lahmi akhihi, dari daging saudaranya bil ghaibati. Jadi orang kalau ngomongin orang, ya, berghibah, lalu kemudian
kita membela, biar jangan ngomongin orang itu, biar jangan ngomongin orang. Karena haqqan ilallah, maka menjadi hak Allah, kewajiban Allah ayyutiqahu minan nar, untuk memerdekakannya dari neraka. Bayangkan ya, kita ngomongin orang lain, kita ngomongin orang lain, lalu kemudian kita bilang, jangan ngomongin itu, karena itu salah, itu nggak benar misalkan. Maka Allah menyatakan menjadi kewajiban Allah, dia punya hak untuk dibebaskan dari siksa neraka. Sampai begitu ya. Ada orang ngomongin, mengungkap kesalahan orang, ya, lalu kita bela. Maksud kita bela bukan dukung ya. Malah kita kompor-kompor gitu, malah salah. Malah nambah kita terjerumus ke lumpur neraka. Tapi kita bela, enggak, jangan ngomongin gitu. Kita bela, itu enggak benar. Walaupun misalkan benar, udah jangan ngomongin, jangan lanjutkan. Maka baginya punya hak akan dibebaskan oleh Allah dari siksa neraka. Nah, jadi sampai sebegitu. Nah, ada yang juga menjelaskan ghibah itu apa? Apa bedanya ghibah dengan fitnah? Apa bedanya ghibah dengan fitnah? Ada teruna mal ghibah, kata Rasul. Kamu tahu nggak ghibah itu apa? Nah, kata sahabat, qalu Allahu wa rasul alam. Mendefinisikan ghibah ngomongin orang itu kan kadang juga rumit. Seperti apa sih definisinya? Ini nanti panjang definisinya. Tapi kalau di hadis begini, qala dzikruka akhaka bima yukrihu. Jadi kira-kira kemudian ceritamu tentang saudaramu yang kemudian atau yang dibenci oleh dia, ngomongin dia dan dia nggak suka, itu namanya ghibah. Menceritakan, jadi kasarnya tidak dibatasi, meskipun itu ngomongin kebaikannya, tapi kalau yang diomongin itu nggak suka, maka masuk ghibah. Karena dzikruka akhaka bima yukrihu. Jadi ceritamu tentang saudaramu atas sesuatu yang kalian benci. Kil dalam definisi lain Rasul juga menyebutkan, afara'aita in kana fi ahi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu. Jadi jika kamu ngomongin, membicarakan dia, ma'akulu, apa yang aku katakan, lalu kemudian yang kita omongkan itu ada padanya. Jadi kita ngomongin dan itu benar ada padanya, maka itu masuk ghibah. Faqad irtabtahu. Kita ngomongin benar tentang dia, ngomongin si fulan, meskipun dia benar, dia telah kena narkoba, kita omongin, kita diskusikan, atau dia telah bermaksiat, kita omongin, meskipun benar. Nah, itu disebut faqad irtabtahu. Kamu telah berghibah meskipun benar. Nah, fa illam yakun fihi faqad bahattahu. Tapi kalau kita omongin lalu tidak terjadi pada dirinya, faqad bahattahu, maka itu namanya mendekati pada fitnah, menceritakan sesuatu yang tidak pada saudaranya, maka dekat dengan fitnah. Ngomongin sesuatu tentang dia tapi tidak terjadi pada dia, maka sama dengan mengada-ngadain, setara dengan fitnah. Jadi ngomongin saudara kita meskipun benar terjadi, itu disebut ghibah. Kalau nggak benar, nggak terjadi, itu disebut fitnah. Sama-sama ngomongin orang tapi kualitasnya beda.
an Mujahid qala fi qoulihi ta'ala wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli, celakalah kalian, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang melakukan humazah itu umpat, mencaci maki. Humazatul lumazah, umpat lagi mencaci maki. Nah, al-humazah at-ta'an finnas, orang yang menusuk saudara manusia, menusuk manusia lainnya. Wal lumazah alladzi ya'kulu luhuman nas. Lumazah itu tafsirnya adalah orang yang memakan daging manusia. Kalau di Quran kan wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang termasuk lumazah. Jadi orang yang sering mengumpat dan mencaci maki. Terjemahnya begitu. Lalu kemudian dijelaskan siapa mereka? Alladzi jama'a malau wa'addadah. Mereka yang sering mengumpulkan harta bendanya dan menghitung-hitungnya. Menghitung. Jadi humazatul lumazah dalam tafsirnya, lumazah itu adalah orang yang memakan daging manusia. Kalau secara hukum memakan daging manusia hukumnya apa? Haram. Daging manusia kan haram, kan begitu kan? Itu setara. Orang kalau yang sering mengumpulkan harta benda itu setara dengan tadi lumazah. Nah, kalau di Quran kan gitu. Nah, ini disebutkan. Adrakna salaf wa hum la yarawna al-ibadah fi shaumi wala fi shalah walakin fil kaffi an a'radin nas. Para ulama salaf itu menyampaikan kepada kita la yarawna al-ibadah fi shaum wala fi shalah. Mereka tidak akan melihat ibadah seseorang. Mereka tidak akan melihat salatnya orang. Walakin tapi yang dilihat adalah fil kaffi an a'radin nas. Fil kaffi an a'radin nas. Yang diperhatikan, yang penting adalah bagaimana dalam mencegah, menahan an a'radin nas, menampilkan aib atau kehormatan manusia lain. Qala Ibnu Abbas, idza aradta an tadhkura uyuba sahibika fadhkur uyubaka. Jika kamu ingin menyebut cacat, kekurangan, aib saudaramu, maka ingatlah ketika aibmu dibuka. Kalau kita malu, sayukianya kita jangan sampai menceritakan aib atau kekurangan orang lain. Kalau kita malu aib kita dibuka, maka jangan sampai kita mengikuti. Karena tahu kalau aib atau rahasia dibuka atau cacatnya dibuka, itu kita malu, maka jangan dibuka. Nah, hadis yang menceritakan tentang ghibah, sebenarnya di hadis itu tidak ada cerita tentang ghibah, tapi cerita tentang merugikan orang. Yang tentang muflis, yang populer sering diulang-ulang, dan saya ulang-ulang berkali-kali tentang muflis itu. Ketika Rasul mengatakan atadruna mal muflis, apakah kalian tahu orang yang bangkrut itu seperti apa? Qalu, mereka mengatakan al muflis fina man la dirhama lahu wala mata. Kalau disebut bangkrut di lingkungan kita, itu adalah mereka yang tidak punya uang dan tidak punya kebahagiaan, tidak punya kenikmatan atau harta yang dinikmati, itu bangkrut. Nggak punya uang dan nggak punya kebahagiaan atau harta yang bisa dinikmati. Tapi kata Rasulullah, innal muflisa min ummati, orang yang disebut muflis dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang hari kiamat, bisolatin wasyamin,
Dia datang dengan sholat dan puasa, wa zakatin dan dengan zakat, wa ya'ti dan dia datang. Di orang yang ketika datang di akhirat dengan bangganya membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi kemudian ketika dievaluasi, qad syatama hadza, kamu telah mencaci maki. Kamu telah mencaci maki. Wa qadhafa hadza, kamu juga menuduh ini itu. Ketika dievaluasi, dihisab itu, kamu menuduh ini itu. Wa akala mala hadza, kamu juga makan harta orang lain, ini itu. Wa syafaka hadza, kamu juga menumpahkan darah, ini itu. Wa daraba hadza, kamu pernah memukul ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi. Lalu kemudian karena perbuatan itu maka itu dibayarkan. Fayu'ta min hasan, maka kebaikan-kebaikan kita atau orang yang bawa pahala di akhirat nanti itu fayu'ta min hasanatihi, kebaikan-kebaikannya ditukar. Orang yang pernah disakiti kan gitu ya, itu nanti kalau misalkan nggak pernah memaafkan atau kita nggak memaafkan, maka kebaikannya itu diberikan ke dia sampai sepadan. Puas sudah kan. Ada lagi, kamu telah mencaci maki, sakit hati, tuker, dikasih kebaikannya sampai puas kan begitu, pokoknya begitu sampai kemudian wa hadza min hasanatihi. Fa'in faniyat hasanatuhu, jika kemudian kebaikannya habis, qabla ayyukhdo, sebelum tuntas kesalahan itu dibayarkan, ma'alaihi ukhidha min khotoyahum, maka kemudian ukhidha min khotoyahum, diambil khotoyahum, kesalahan-kesalahan dosa-dosa mereka diambil lalu diberikan, faturihat alaihi, lalu dilemparkan kepada kita yang bawa kebaikan. Faturihat alaihi tsumma turiha finnar, lalu setelah begitu karena dosanya lebih banyak maka kemudian turiha finnar, lalu dilempar ke neraka. Begitu jadi ceritanya, hadis dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam cerita, lagi-lagi dalam cerita hadis ini itu kan disebut syatama hadza, itu mencaci maki, bisa mencaci maki secara langsung, menyakiti, atau mencaci maki di luar itu kan gitu ya. Wa qadhafa hadza, nuduh, kan disebut tadi kalau misalkan ngomongin kebenaran saja masuk hibah, apalagi sampai menuduh, kan begitu, sampai memakan hartanya, ini memakan harta saudara muslim yang lain. Ini kalau di praktek-praktek masyarakat petani itu begini. Kalau masyarakat petani itu kan gini. Pernah ngelihat nggak patok berjalan? Patok tanah berjalan pernah lihat nggak? Itu kalau di masyarakat petani itu kan kadang waktu rasanya itu dipatok, tahu-tahu patoknya berjalan. Karena tadi dicangguli begitu, itu masuk di situ. Aklu mal, memakan harta saudara muslim yang lain. Sama dengan orang bikin rumah kan begitu ya. Bikin rumah pagernya begitu, garisannya jelas, itu ternyata kemudian makan tanah saudara muslim yang lain. Sama juga itu, bangun rumah, satunya milik saudaranya digeser-geser sampai batasan jalan, itu sama dengan aklu mali hadza. Itu kalau sampai yang diambil tanahnya nggak ridho, kan itu ya, nggak ridho, maka itu akan menjadi tagihan di akhirat. Jadi yang berbahagia sebenarnya yang diambil, yang dikorban. Di dunia kelihatan sengsara, tapi di akhirat bahagia. Kenapa? Bakal lo nanti kebaikan ke lo nanti akan gue ambil, kan begitu ya.
di dunia terlihat dizalimi, di akhirat akan bahagia. Maka hati-hati yang kayak gitu tuh. Kalau sampai menggeser tanah itu sama tuh. Wa akli mali hadza. Cuman seberapa aja. Masih mending kalau kita ikhlas udah berikan aja, cuman sejengkal aja daripada kita ngambil bagian dia ke makhluk kita. Nah, kecenderungan kita tuh begitu. Itu gambaran dosa-dosa yang disampaikan oleh Allah dan lewat Rasulnya, bagaimana balasannya nanti di akhirat. Dari ghibah ya. Definisinya tadi, ngomongin kebenaran saja masuk ghibah. Kalau ngomongin tidak terjadi pada yang diomongin, itu masuk fitnah. Kan itu. Ini separuh aja dulu nih. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ghibah gitu ya. Hati-hati aja pokoknya. Jadi kita harus punya pengendalian, mengendalikan. Karena berat memang. Tapi ini kalau bapak-bapak relatif lebih kuat menahan itu. Menahan ngomongin orang, tapi kadang juga tidak kuat. Karena namanya kenikmatan. Ngomongin orang itu kenikmatan. Tapi apalagi kalau misalkan emak-emak, itu kalau udah ngumpul, wah sana kemari, kenikmatan gitu. Ada kenikmatan. Ya itulah setan itu di situ. Ikut ngompor-ngompor, hus, ayo obrolin, ayo kan begitu. Nah, memang kalau kita ya kadang patut bersyukur diberi kemampuan untuk mengendalikan itu. Dan ingat sekali lagi, kita membela agar keburukan saudara muslim yang lain agar tidak diomongkan, itu bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan haknya, dibebaskan dari neraka. Itu keren. Kita kalau membela, maksudnya jangan lanjutkan obrolan tentang keburukan orang, udah tahan, stop sampai di sini. Jangan lanjutkan ketika omongan orang ya. Maka kita punya hak untuk ya dibantu oleh Allah agar dibebaskan dari azab neraka. Begitu pentingnya kehormatan seorang muslim. Begitu mulianya namanya air. Jadi sekali lagi, kullul muslim alal muslim haramun damihi wa malihi wa irdihi. Kehormatannya, jaga kehormatan kita. Jaga kehormatan muslim yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada yang mau didiskusikan? Tapi kalau nggak ada, kita akhiri sih.